They first took off his clothes. Then they took long leather thongs with steel pellets or lead pellets on the end and beat him across the back until he could hardly stand up. Then they put a crown of thorns on his brow and his face was bleeding. And they laughed at him and they spit on him and they mocked him. And with one snap of his finger, 72,000 angels had already drawn their swords ready to come to his rescue and wipe this planet out of existence in the universe. And Jesus said, no, to this end was I born. He wasn't just another revolutionary. He wasn't just another hippie. He was not just another great man. He was God in the flesh. And oh, the ethics that he taught. Never a man spake like that man. When you get hit on one side, he says, turn the other cheek. He never said what to do after that. But he did say, forgive 70 times 7. Count that up. Jesus taught that we're to forgive. He taught a revolution in the way we're to live. He taught us that it wasn't just our outward actions that God judges, but it's the inward thoughts and intents. And he dragged and lifted and hauled that cross. He didn't squirm, he didn't yell, he didn't scream. He just took it and said, Lord, forgive them. They don't know what they're doing. When he died on that cross, they nailed him, they put the nails in his hands. And you know what he said? Forgive them, they know not what they do. Forgive them. Could you forgive somebody that's putting nails in your hands and you know you didn't deserve it? Then look at the death he died. Did ever a man die like Jesus? The lightning flashed and the thunder roared and the earth began to shake. And even the soldiers confessed that this must be the Son of God. Anyone that can see Jesus on that cross and not be touched has a heart of stone. And then, on the cross, he said, my God, why hast thou forsaken me? And then he dropped his head and said, it's finished. What did he mean? He meant your plan of salvation is finished. God can now forgive you of all your sins because Jesus had finished God's plan for your salvation. Because you see, God knows every one of you by name. He has the hairs of your head numbered. Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone, Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore, for endless
the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Shall we turn in robes of white? The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saya, kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Mari kita siapkan hati kita untuk kita memperingati kebangkitan. Mari berikan hidup kita kepada Tuhan. 1 jam kita beribadah. Mari kita mengucap syukur terlebih dahulu. Bapa yang kami yang ada di dalam kerajaan surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ini setiap umat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Kami datang merendahkan diri untuk mencari wajah-Mu. Hari ini kami memperingati kebangkitan-Mu, Bapak. Engkau yang sudah mati di kayu salib dan bangkit. Begitu besar kasih-Mu, karya-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh keselamatan. Oleh sebab itu Bapa yang hadir,
urapi setiap hati kami, lepas pribadi maupun umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Tutup bungkus di dalam kehidupan kami, Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepada Engkau. Dan kami mau belajar memandang Engkau sebagai Yesus Kristus Tuhan di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Segala puji syukur, ini hati kami, Bapa. Kami mau serahkan segenap hati kami. Terima kasih, Bud, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku pandang kemuliaan. Mari nyanyikan lagu ini. Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya-Mu, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan benar, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kami bersyukur Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari karya-Mu, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari angkat kedua tangan-Mu, katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, segala pujian, hormat, kemuliaan.
kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari saya undang bangkit berdiri. Tiada satupun katakan tiada, biar jemaat saja. Inilah setiap pengakuan umatmu pada sore hari ini, ya Allah. Kami mau meninggikan Engkau lebih dari segalanya. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami berikan sekarang hidup kami kepada Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, katakan dengan senang hati. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Mari kita sembah. Kami bersyukur Tuhan. Mari angkat pujianmu. Mari bawa persembahanmu kepada Tuhan pada sore hari. Buka hatimu, bebaskan hatimu untuk menyembah Tuhan. Mari kita merayakan kebangkitan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat pengorbananmu. Engkau baik, teramat baik, dan sangat baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari angkat tanganmu, sembah Dia sebagai Yesus Kristus Tuhan di dalam kehidupan kita. Kau baik, yes. Rasakan kebaikan Tuhan. Yes. Mari perlahan-lahan sembah Dia. Angkat pujianmu, naikkan pujianmu. Ialah bosyana nakapara. Kami sembah bala bosyana. Ialah bala bosyana bala bosyana. Sembah Dia sekali lagi, sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus dosa kita diampuni. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kita dimenangkan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan.
Mari angkat kata mungkin. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara yang pada sore hari datang dengan beban berat, dengan segala berbagai masalah, sakit penyakit, yakini di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau akan dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau akan disembuhkan. Imani dengan segenap hati kan. Dalam nama Yesus, dengan segenap hati katakan. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama, sekali lagi biar cepat saja dengan senang hati katakan. Dalam nama Yesus. Imani lagu ini, biar ini menjadi penyertaan saudara pada sore hari ini. Percaya dalam nama Yesus. Yes. Dalam, sekali lagi dengan segenap hati kita mau katakan. Dalam nama Yesus, untuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sekali lagi katakan dengan imanmu. Dalam nama Yesus, berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami dibebaskan. Dalam nama Yesus kami dibebaskan. Haleluya, haleluya. Beri semangat yang lagi agar kami bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Saatnya kami bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Semua umat yang dimenangkan katakan amin. Haleluya. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah berubah di dalam kehidupan. Dari sekarang sampai sekarang dan selama-lamanya. Sama-sama katakan Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama. Sama-sama sampaikan, lambaikan tanganmu. Haleluya, 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 haleluya. Dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasihnya tidak berubah, berubah selama-lamanya. Katakan, lambaikan tangan. Haleluya, 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 haleluya.
Oke, Bapak Ibu, coba ikutan gerakannya saya, oke? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Ayo, tidak berubah. Tuhan Yesus yang sama-sama berubah, tak berubah selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Dengan semangat memuji Tuhan, lambaikan tanganmu, katakan, haleluya, 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 haleluya. Biar cepat saja katakan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biar cepat saja tanpa musik katakan, haleluya, haleluya. Sambil lihat, tengok kanan kiri wajah teman saudara. Berikan sukacita, haleluya. Lebih lagi suaranya bisa Rogo Jambi. Haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan, haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorak, haleluya, sebab Dia hidup. Haleluya. Kita punya nama yang lebih dari nama di dunia. Siapa namanya? Yesus. Anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dari awal kita katakan, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan. Dia yang mensucikan kita, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari kita sambut kebangkitannya, katakan, sebab Dia hidup, ada hari percaya di dalam Tuhan ada kemenangan. Percaya di dalam Tuhan ada masa depan. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Biar jemaat saja sambil kita angkat kedua tangan. Sebab Dia hidup. Karena Tuhan yang sudah memegang masa depan kita. Oleh sebab itu, ini kami umat-Mu, kami mau sambut Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi
berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya, haleluya. Mau lebih lagi? Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Sama-sama katakan, oh oh oh, 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 oh oh oh. Katakan, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempatku. Umat yang dibernakan, diberkati, katakan, Allah bangkit, berkatakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempatku. Biar cepat saja sambil dua tangan dikatakan, Allah. Hey, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Dengan segenap hati katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. 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 Oh oh oh, 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 oh oh oh. Sekali lagi katakan, oh oh oh, oh oh oh. Rogo Jambi, sekali lagi katakan, oh oh oh, oh oh oh. Berikan kemuliaan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Apa hari hidup kita tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib? Pada sore hari ini sungguh kita bersyukur kita punya Tuhan yang rela mengorbankan hidupnya untuk kita. Tanpa pengorbanannya kita masih akan mengalami kematian kekalahan. Namun dengan hatinya yang mau mengorbankan hidupnya untuk kita sebagai anak manusia, kita masih merasakan anugerah hingga pada sore hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, mari bawa hati ini. Katakan ini Tuhan, kami bersyukur memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Katakan, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku
Apa yang kau pikirkan Tuhan akan sediakan di dalam kehidupan. Kasih karunia. Mari Bapak Ibu, saudara yang datang dengan pasangannya, mari pegang pasanganmu. Yes. Kau yang bawa dengan anakmu. Ini saatnya Tuhan ingin memberikan. Tuhan ingin beracara di dalam kehidupan kita pada sore hari. Segala tantangan, permasalahan kehidupan yang akan kita jalani, mari percayakan segenap hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita kepada Tuhan. Sambil kita melihat pengorbanan Tuhan yang sudah mati untuk kita. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau Tuhan. Ini umatmu pada sore hari ini. Kami mau katakan, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawa. Sambil perlahan, mari bangkit berdiri. Kasih karunia Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik bersedia bagiku. Ku bersyukur. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Yesus, apa arti hidupku. Waktu dan tempat saya persilakan pada hambanya. Berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih. Sekali lagi katakan, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau mau keramahan baik, sangat baik. Mari semua berbahasa roh. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau sudah bangkit, supaya malam ini Tuhan tidak ada keraguan lagi dalam hidup anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan juga akan membangkitkan gerejanya. Yesus mati dan bangkit, engkau pun akan dibangkitkan oleh Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Biar berkat firman Allah yang aku akan sampaikan menjadi rema bagi jemaat. Urapi Tuhan, sebab firman itu tanpa Roh Kudus kami tidak akan mengerti.
Tanpa pengertian daripada Roh Kudus kami tidak akan mengerti. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Biar semua orang pulang membawa sukacita yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Izinkan saya ingin menghibur saudara dengan satu pujian. Dan lagu ini merupakan lagu paling baru dan kiranya boleh menjadi berkat. Tolong volumenya ya.
Saudaraku, ketika saya diminta untuk berkhotbah di tempat ini oleh Bapak Gembala, saya sukacita sekali. Amin. Karena apa? Karena saya percaya saudara akan menjadi orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, yang menjadikan orang-orang Banyuwangi mengenal Tuhan. Amin. Tadi saya dikasih kaos ini katanya dari Osim. Saya tidak tahu ya ada siapa, saudaraku. Saudaraku, kemarin waktu Bapak Gembala Pak Rudi khotbahkan, dikatakan tetelestai, semua sudah selesai, sudah genap, Tuhan sudah selesai di atas kayu salib. Dan saudara tahu kata tetelestai itu artinya kalau dalam pengadilan itu sudah menang. Kalau dalam dunia kepolisian, kamu sudah dinyatakan menang dan bebas. Dan saudaraku, kalau tetelestai ini dikatakan di mana itu sudah selesai, sudah menang. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Saya melihat dan mendengar bahwa tidak semua orang yang mengerti bahwa sebenarnya Tuhan sudah selesai dan dia sudah mati dan bangkit hari ini dan kuburnya menjadi kosong. Banyak orang percaya apakah saya nanti juga dibangkitkan atau tidak. Saudaraku, oleh sebab itu baca firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini tidak main-main, saudaraku. Firman itu adalah Allah. Saudaraku, silakan saya minta tolong ditampilkan Kolose 1 ayat 24. Ini ayat agak aneh, saudaraku. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Kan membingungkan ayat ini. Dikatakan sudah genap, sudah selesai. Dan saudaraku, ayat ini sangat menonjol bagi saya. Karena ternyata ada yang masih kurang. Dikatakan di situ, menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Jadi saudaraku, kalau kemarin dikatakan tetelestai sudah genap, kenapa ayat ini muncul? Ayat ini sebenarnya memberikan pengertian yang sangat luar biasa. Bahwa Paulus bersukacita, bergembira. Karena apa? Karena dikatakan di sana dia boleh menggenapkan penderitaan Kristus yang masih kurang, ada tandanya, koma. Penderitaan Kristus tidak kurang, sudah genap, sudah selesai, sudah menang. Koma di situ untuk jemaat, untuk gerejanya. Jadi setiap anak Tuhan akan menggenapkan penderitaan Kristus di mana kamu sebagai gereja Tuhan. Amin. Ini tidak main-main, saudaraku. Dan tidak semua dipilih. Ini tidak semua dipilih. Saudara, kalau katakan puji Tuhan, kita menggenap, tidak semua orang dipilih. Hanya orang-orang yang khusus, di mana Paulus katakan, aku bersukacita. Saudara belum tentu bersukacita. Tetapi Paulus mengatakan, aku bersukacita sebab aku boleh menggenapkan penderitaan Kristus yang masih kurang bagi tubuhnya, bagi jemaatnya, bagi gerejanya. Jadi saudaraku, kalau dikatakan pikulah salib setiap hari, sangkalah dirimu, artinya penderitaan sebagai orang Kristen itu masih biasa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa saja. Mengerti saudaraku? Tetapi poin pada ayat ini bicara sebuah kasih karunia, pemberian daripada Tuhan supaya orang-orang tertentu harus menggenapi.
kita jangan cengeng saudara di dalam penderitaan. Karena itu bagian. Kemuliaan itu tanpa penderitaan tidak akan jalan. Orang Kristen, orang percaya harus menderita. Ada amin? Wih, basa Jawa ini kendel banget ya saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karunia menderita. Ada dikatakan sebuah karunia menderita. Kita baca dalam Filipi 1 ayat 29, boleh tampilkan. Sebuah karunia menderita. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Rupanya percaya itu karunia loh. Kalau saudara bisa yakin gulagakin sama Tuhan itu karunia loh. Tetapi bukan hanya diberikan karunia percaya, melainkan juga untuk menderita. Diberikan karunia untuk menderita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau bicara ini. Dokter memvonis saya kena kanker darah. Puji Tuhan dokternya orang Batak, orang Kristen. Pada waktu saya diambil di sumsum itu, dokter bilang, Pak Daud siap ya Pak? Ya dok siap. Sakit sedikit ya Pak? Ya siap. Lalu saya tuh terlentang diambil sumsumnya itu saya, Tuhan ki ngopo tuh ki aku Tuhan, ki aku diamake to Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bicara, aku memberkati pelayanan. Loh, lucu toh? Seharusnya Tuhan bicara, aku menyembuhkanmu. Tapi Tuhan bicara, aku memberkati pelayananmu. Saat itu langsung aku nangis. Aku tersentak, aku nangis. Dokternya bilang, Pak sakit Pak. Enggak dok. Kenapa nangis? Nanti tak ceritain dok. Selesai kami ditindak. Kami masuk ruang perawatan. Dokter itu datang. Pak, aku pengen ngerti Pak Pendeta, tadi kok nangis Jul? Mau diceritain apa sih Pak Pendeta? Karena Tuhan bicara sama aku memberkati pelayanan. Saudaraku, memberkati pelayanan berarti aku tidak sakit. Memberkati pelayanan berarti aku sembuh. Saudara saya itu tidak tahu caranya bagaimana memohon supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Kan dia bingung udah divonis dokter. Ya, transfusi darah. Tiba-tiba kami diperiksa, Pak, Bapak turun di dimernya. Bapak tidak jadi kena kanker darah. Iki kok diulak-walik bingung saudara. Sudah menyiapkan diri kanker darah, sudah mata hidup, sebentar lagi dipanggil Tuhan, tiba-tiba Tuhan bilang, tiba-tiba dokter bilang, Bapak bebas dari kanker darah. Saudaraku, ketika itu saya pegang janji Tuhan, Tuhan memberkati pelayanan. Saudara, saya mau katakan begini, banyak orang-orang percaya atau gereja Tuhan ketika hamba-hamba Tuhan mengatakan, mari pergi ke bangsa-bangsa, siapa yang mau diutus Tuhan ke bangsa-bangsa, maju ke depan, didoakan, wah maju semua. Salah satunya saya dulu gitu waktu masih muda, Morisa Rulo, siapa pendeta-pendeta besar, maju ke depan, tangannya diberikan supaya diberkati Tuhan. Dikatakan pergi ke bangsa-bangsa. Saudara, tiba-tiba setelah kejadian saya disembuhkan Tuhan, saya jalan-jalan di perumahan Kalideres di Jakarta Barat, saudara. Tiba-tiba ada tante-tante itu melempari batu orang-orang Ethiopia. Yo, tante-tante jalan. Oh, itu ngaco itu. Mana itu kotor, motori perumahan. Saya bilang, Tuhan, jangan tante jangan dilempari batu itu manusia. Dia tidak boleh masuk perumahan. Sebetulnya kan yang melarang satpam, tapi ini tante-tante melempari batu. Cuma pikiran saya, orang di mall tuh sama anjing itu digendong-gendong. Di Jepang tuh kereta dorong bayi diisi anjing, bajunya sama dengan pemiliknya. Ini ngapa saudara? Bukan saya anti anjing saudara, tetapi ketika lihat tante itu melempari orang-orang dari, waktu itu saya belum tahu Somalia atau Ethiopia, dilempari batu, saya bilang, Tuhan kenapa Tuhan? Lalu saya coba mendekati di perumahan, salah ngomong,
mendekati di kemah-kemah di pinggir jalan itu yang orang Ethiopia Somalia. Saya ditangkap polisi. Ditangkap, saya tidak tahu. Ditangkap, masukkan di Kapolres, di penjara, dikasih makan nasi rendang, tapi tidak tahu diprosesnya apa. Saya bilang, Pak, saya salah apa, Pak? Diam semua. Akhirnya malam Kapolresnya datang, dia katakan, Bapak itu di situ tidak boleh didekati, Pak. Bapak bisa saya tuduhkan Bapak itu ikut penjualan narkoba. Pak, saya pendeta, Pak. Oh, banyak pendeta menjual narkoba. Bapak jangan asal ngomong, Pak. Ada surveinya, Pak. Saya bilang gitu. Dan saya telepon ada satu kenalan saya di imigrasi, anak Tuhan. Mat, namanya Matius tapi dipanggil Mat. Mat, aku Om Daud di penjara. Kenapa Om? Gara-gara melayani orang-orang refugees, orang-orang apa namanya pengungsi. Ntar Om aku datang dan ini kami dibebaskan. Hatiku itu lihat orang-orang seperti itu. Tiba-tiba Tuhan bilang, inilah bangsa-bangsa yang harus kamu doakan. Saya baru nyadar di Jakarta ada 13.482 orang Afghanistan, orang Irak, orang Iran, orang Myanmar, dan banyak saudaraku, saya lupa semua. Orang Ethiopia, orang Somalia, itu banyak saudara. Saya datang ke Romo Magni Suseno, itu yang Romo yang rambutnya putih, yang mendapat penghargaan dari pemerintah karena dia orang yang nasionalisme. Saya datang Romo, saya itu ditolong Romo. Ada apa-apa? Saya itu kan coba mendekati orang-orang refugees, orang pengungsi. Kok saya malah mau di penjara tidak boleh? Oh, memang tidak boleh itu. Romo, mau aku ditolong. Lalu kami cerita-cerita, lalu Romo itu bilang gini, Pak Daud, jangan ikut Santo Fransiskus, ikut Tuhan Yesus. Dalam hatiku ya, ramai lu Santo Fransiskus tuh. Saya ikut Tuhan Yesus. Tapi enggak ya Romo, enggak saya ikut. Iya ikut Tuhan Yesus. Lalu saya dimasukkan ke JRS, Jesuit Refugee Service, itu yang katedral. Dan di situ. Dan saya ditemui Romo Dam. Lalu kami pelayanan beberapa saat. Dari pihak Romo, dari pihak pastor-pastor mengatakan, Pak Daud, Bapak Daud itu luar biasa. Orang Protestan kok mau bergabung sama Katolik. Lalu saya bilang, loh yang beruntung tuh saya dipayungi. Kalau enggak aku ditangkap. Jadi dia bilang, memang sejak tahun 40 itu JRS sudah masuk dan membiayai dan menolong. Ketika perkembangan kemerdekaan itu yang ngasih makan JRS. Terus saya ngangguk-ngangguk. Saudaraku, singkat cerita, saya bebas masuk. Saya masuk ke UNHCR, saya bebas masuk ke orang-orang. Dan 2.000 orang saya baptis. Dikatakan tidak boleh mengkristenkan, saya tidak mengkristenkan. Tetapi orang yang stateless itu tidak punya keluarga, bebas melakukan bicara. Suatu hari ada orang Afghanistan yang harus diusir, dan saya dipertemukan, ditranslate dengan bahasa Arab. Saya bilang, saya pegang kepalanya, hey, I am your father now, you can call me father. Dia nangis, bro. Tuhan ngomong, nengon dompetmu ono gopek jingkek. Itu loh Tuhan, amin. Tuhan tuh kalau bicara tentang duit kayak no, nah itu loh. Nganggo basa Jawa, Tuhan tuh tidak pakai bahasa Indonesia sama kayak ono duitnya nggo dompet iki kayak no gopek jingkek. Waktu saya kasih dia nangis. Saya mau katakan, pergilah ke bangsa-bangsa. Ternyata bangsa-bangsa itu sudah ada di Indonesia. Jadi saudara, kalau ke Jakarta ingin melayani, tapi jangan keluar dari gereja ini ya. Saudara ingin melayani, saya antar nanti ke tempat orang-orang refugees. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat ini dikatakan penderitaan itu merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Dan penderitaan ini bukan sesuatu yang ordinary, tetapi sesuatu yang spesifik, sesuatu yang kita tahu bahwa ini dari Tuhan. Saudaraku, Paulus pernah membicarakan CV-nya, di mana dia mengalami yang namanya, saya ingin bacakan saudara, tapi boleh 2 Korintus
11 ayat 23 sampai 27 boleh ditampilkan. Di mana Paulus berbicara tentang penderitaan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Terus 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan seperti Yesus ya. Terus 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dan dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Saudaraku, mengapa Paulus tulis ini? Mengapa Paulus tulis ini? Seolah-olah kalau kita membaca, waduh Paulus luar biasa. Dia menderita dengan luar biasa. Kenapa Paulus tulis ini? Dia tidak tunjukkan untuk menyombongkan diri. Dia tidak tunjukkan untuk menunjukkan kepada jemaat kita mengalami ini. Bukan. Tetapi Paulus ingin menunjukkan bahwa penderitaannya tidak sebanding dengan Yesus. Mengerti saudaraku? Jadi kalau saudara, saya kadang lihat ya, pemuda ditinggal ceweknya, tinggal cowoknya, nangis sampai dia curhat di medsos. Duh, kayak ditinggal cowoknya kayak gitu. Kedapikan. Mengerti saudara? Saudara, lebih-lebih saya kasihan ya kalau cowok ditinggal cewek. Aduh kasihan ya, kok cowok ditinggal. Kenapa kamu? Om, saya diputus cewek. Ya ampun, kowe lanang kok diputus kalau cewek. Tetapi saudaraku, kalau penderitaan seperti itu, waduh nangis-nangis. Cari lagu yang cocok. Kalau penderitaan seperti ini, Paulus yang menyangkut nyawanya, menyangkut jiwanya, tetapi dia tidak mau, dia menunjukkan bahwa penderitaannya tidak sebanding dengan Yesus. Dan saudaraku, kalau orang Kristen ditunjukkan penderitaan seperti ini, kita takut jadi orang Kristen. Tetapi Tuhan tetap mengatakan bahwa kita harus pikul salib. Kemarin saya ada satu orang di Purwokerto, anak itu nakal sudah. Ya, saya tidak ngomong nakal, tapi hidup itu tidak karuan sudah. Lalu dia bilang ini, B, dia manggil saya babi. B, saya itu kan pikul salib. Saya bilang, gundulmu ini pikul salib. Kowe iki nyeret salib. Ora kok pikul nih, kowe kok seret ini. Karena dia pakai kalung salib, tetapi perbuatannya haleluya sudah. Tidak benar sudah. Kembali lagi saudaraku, kalau Paulus tunjukkan ini, dia ingin menunjukkan bahwa penderitaan Kristus itu yang nomor 1. Saudara, kita kembali. Apakah Yesus juga selalu menerima penderitaan itu? Ada satu ayat, ada beberapa ayat yang saya ingin mengatakan Yesus itu selalu menyingkir juga. Ketika belum waktunya dia menyingkir. Apakah Yesus takut menderita? Yesus menyingkir. Artinya apa? Artinya bukan semua penderitaan itu diizinkan oleh Tuhan. Sehingga Yesus menyingkir. Nah sekarang saudaraku, kalau ayat yang pertama tadi kita baca, bahwa kita menggenapkan penderitaan Kristus yang masih kurang. Dan dalam dagingku, ya apa yang kurang yaitu penderitaan Kristus untuk tubuhnya, untuk jemaatnya. Saudara, saya mau katakan secara singkat, khotbah saya tidak panjang, tetapi secara singkat kita harus finishing well. Kita harus menyelesaikan pekerjaan kita. Kalau orang yang meninggal selalu pakai ayat-ayat yang seolah-olah sudah menyelesaikan. Saya mau tanya sekarang, saudara tahu tidak apa yang dipercayakan Tuhan? Saudara tahu tidak sebenarnya yang kamu selesaikan itu apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu, Minggu ibadah. Saya mau tanya saudara,
Minggu itu kita ibadah merayakan, menyembah Tuhan. Senin sampai Sabtu itu juga ibadah, saudara. Amin. Senin sampai Sabtu juga ibadah. Kalau saudara nanti saya katakan Senin sampai Sabtu ibadah, nanti saudara bilang Pak Rudi saya udah capek ibadah terus ya. Dari Senin sampai Sabtu. Sabtu hari Minggu tuh engkau memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Tetapi Senin sampai Sabtu dalam dunia pekerjaanmu, apakah kamu ada ibadah? Apakah kamu sungguh-sungguh? Apakah kamu menjalankan apa yang Tuhan perintahkan? Dalam kamu, rumah tanggamu, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi? Saya membaca satu tulisan di mana ada percakapan suami dengan suami atau kaum pria. Dia bilang, kenapa kamu kok hebat ya sekarang ya sama istrimu? Kok rukun? Ada kuncinya. Kuncinya apa? Rahasianya apa? Pokoknya sama istri itu nurut aja. Dia ngomong apa, dah kita iyain aja. Nanti dia juga lupa. Saudaraku, kadang kita sebagai suami nurut. Ya Pak ya, nurut kemana saudaraku? Kita harus finishing well. Kita harus menyelesaikan pekerjaan kita. Amin. Kita harus menjadi berkat. Saudara, saya mau katakan ini tapi tidak sombong. Tapi saya katakan bahwa ketika orang ingin kaya, apakah kaya itu sulit? Gampang, saudara. Mau resepnya? Menjadi kaya itu gampang sekali. Saudara bisa lihat di YouTube, saya dengan Jennifer Lopez, saya dengan beberapa artis, saya punya usaha batik 40 juta per lembar. Karyawan saya 5.500. Itu saya pendeta. Kenapa saya kerja? Karena saya tidak punya duit. Jadi pendeta itu tidak enak, saudara. Tidak punya duit. Siapa yang menjadi pendeta? Tidak enak, tidak punya duit. Nanti orang kasih, tunjuk ke tiang, kalau suka dikasih duit. Aduh Tuhan Yesus. Saudaraku, saya kerja. Saya tidak punya uang, saudara. Tetapi saya lakukan, Tuhan aku pengen kerja, aku pengen memberkati, aku pengen misi, tidak ada uang. Apa yang Tuhan lakukan? Saudaraku, saya membuat batik, Golkar itu tak bikin kecil, PDIP tak bikin besar, dan partai yang lain besar, Golkarnya kecil, dan saya bawa waktu mereka ada yang namanya raker, ada rapat kerja daerah. Lalu bapak-bapak, loh ini gimana Golkarnya kok kecil? Harusnya besar dong. Kamu ini standnya aja nyewa loh nih. Pak, makanya Pak bikin batik Golkar Pak. Nanti tak gede Pak. Dan itu terus, nanti saya ke P3 atau ke partai lain saya begitu. Akhirnya naik. Saudaraku, saya mau katakan, ketika uang itu ku dapat dengan mudah. Tabungan saya waktu itu 22 miliar. Tiba-tiba Tuhan bicara, Daud kembali ke pelayanan. Loh Tuhan, aku ya pelayanan kok Tuhan. Aku bangun 130 gereja, tak bantu kok. Daud kembali ke pelayanan. Berikan hartamu dan tinggalkan. Satu malam-malam jam 9 saudaraku, di tengah pabrik saya bilang, Tuhan aku tidak mau miskin loh Tuhan. Aku tidak mau miskin. Saudara tahu? Saya dulu punya mobil balap saudara, yang 2 pintu, yang ada simbol 004 itu. Itu bunyinya kalau nutup pintu bukan tapi itu di dashboardnya tuh parfum, bukan parfum isi ulang, bukan parfum cuma sampai cing, yang harganya 7 juta. Saya gini, aduh Pak Daud, kalau ke gereja itu parfumnya sampai 3 hari tidak hilang-hilang. Saya bawa artis-artis nyanyi lagu gereja, Pak bayar artis ini, tak kasih 4 juta, nyanyi. Artis nyanyi lagu gereja, kan itu dia bertobat belum? Lah kok mau ya tak bayar? Duitnya banyak, saudara. Tapi ketika Tuhan bilang tinggalkan, saya tanya Tuhan tinggalkan gimana? Udah kasih ke anak Tuhan. Oh ya nanti tak kasih Tuhan. Itu duitmu kasih. Loh Tuhan itu kan tabungan. Kasih. Saudaraku, saya kasih.
Orangnya bingung. Om Daud itu udah doa sama Tuhan, wes kowe dikei duit mana wae. Nggo kowe. Tetep hari ini masih ada sudah. 22 miliar saya kasih. Tetapi itu bukan penderitaan. Bukan saudara, nanti saya ceritakan ya. Penderitaan apa yang Tuhan berikan? Itu bukan penderitaan. Saya tadi pagi cerita, saya naik motor, saya lihat ada satu daerah tuh bagus sekali. Lalu sebelahnya itu pabrik sarung tangan untuk golf milik Korea, ada pabrik, itu bagus sekali. Saya doa saudaraku, saya doa. Ada pohon-pohon kacang, saya doa. Lalu saya rasa tidak nyaman, pura-pura kencing saudara. Kencing. Itu sekali dua kali, pas yang ketiga kali yang punya tanah datang. Hei, Bapak itu gimana Pak? Jangan dikencing, ini kan Pak, tanaman kacang. Daunnya aja bisa kasih makan tuh sapi. Bapak itu sembarangan. Pak maaf Pak, saya itu bukan kencing. Kencing, saya lihat tuh Bapak kencing. Ini udah 3 kali loh Pak. Iya Pak, tapi saya tidak kencing. Bapak tuh apa maksudnya? Saya berdoa. Mana ada agama berdoa sambil kencing? Saya tidak bisa ngomong Pak. Nyuwun sewu Pak, niku saestu Pak kula pandungan donga karo nguyuh. Lalu saya kasih kartu nama, saya pergi saudara. Pergi Pak, nanti kalau ini tanah mau dijual, kasih ke saya. Saya tidak jual, saya tidak jual. Ya seandainya, ini pabrik, ini tanah saya tidak saya jual. Seandainya Pak. Tapi dia masukkan, saya pergi. 6 bulan kemudian datang anak-anaknya 4 orang lagi dengan istrinya. Datang dia bilang, Pak, maaf Pak, kami itu yang, maaf ya Pak, apa yang suka kencing di Yesus, Pendeta Konangan seneng nguyuh. Bapak, ini kami mau utarakan, Bapak saya itu sakit masuk ICU Pak. Kami butuh uang Pak. Karena ICU itu 13 juta. Langsung utekku, tiang, itu tak jalan lagi. Sertifikat ibu jaminan. Itu saya langsung gitu. Butuh berapa? Karena bakal tak cukup. Tuhan bilang ini, dia bilang 8 juta Pak. Oke, saya baru mau ngomong jaminannya apa? Tuhan langsung ngomong, kek kuwi duit ki. 8 juta, ora disilike kek. Saya tuh nanti dipanggil Tuhan pakai bahasa Jawa, saudara. Dikek duitnya. Saudaraku saya kasih. Lalu saya bilang, Pak, dah Bapak aja. Loh, gimana Pak? Dah Bapak aja. Saya ikut turut nyumbang lah Pak. Gimana Pak? Dah pergi. Nanti tidak tak jalur kena. Dah pergi. Saudara tahu, berapa bulan kemudian saya lupa, mereka datang lagi. Pak, ini kami dapat amanah dari orang tua kami. Oh kenapa? Saya langsung pikirannya, iki ono apa iki? Menjaluk duit meneh iki. Saya itu tidak senang saudara. Wong kok ngutang itu saya rupanya saya lihat. Tiba-tiba orang ini, Pak ini sertifikat tanah sudah kami satukan dan amanah Bapak mengatakan sertifikat ini dikasih ke Pak Daud dan Bapak Daud meninggal. Saya tuh bingung harus senang, bingung kan senang. Langsung, oh ya ini kami dah bawa notaris Pak, Bapak tanda tangan. Singkat cerita, itu dikasih saudara. Itu 2.417 meter persegi. 1 meternya 185.000. Duitnya piro? Banyak tuh saudaraku. Saya hanya memberikan 8 juta. Itu dikasih. Saudaraku, saya semangat, saya bangun gedung besar saudaraku. 2.417 itu cuma saya kasih depannya aja untuk mobil 4, tapi sudah bangun gedung 3 miliar saudara. Tiba-tiba ada pendeta GPI. Pak Daud, puji Tuhan. Waduh indah ya Pak Daud. Iya indah. Pak, buat dipakai untuk kebaktian. Aku bingung saudara. Nanti saya yang khotbah Pak. Saya yang, kamu mau pakai ini? Ya Pak, saya pinjam Pak. Oh pakai aja. Saya sumbang teh, saya sumbang kopi. Nanti gedang goreng tak bawakan. Wah seneng saya saudara. Rumahnya jadi dipakai. Itu besar kayak hanggar pesawat. Suatu hari saudaraku, jemaatnya masih kecil, itu perintisan. Cuma masih 10 orang yang datang, saya lupa 8 atau 10. Datang ingin bertemu dengan saya. Lalu kami atur kursi,
Lalu saya duduk. Kenapa Pak Pendeta? Pak, kami mau beli. Hah? Beli apa? Ini kami mau beli. Saya tuh senang saudaraku. Kok gereja bisa tuku? Saya senang sekali. Wih, gereja hebat bisa tuku. Berapa kamu mau beli? Wah, dalam hatiku 3 miliar kok dituku 1 miliar. Waduh. Tapi Pak, ini untuk pekerjaan Tuhan loh. Ya. Nah, satu itu satu apa? 1 juta. Ini pendeta GBI, saya tidak akan cerita siapa. 1 juta. Lalu saya bilang, baru bingung saudara, syok. Orang keluar 3 miliar, 8 juta, tiba-tiba minta dibeli 1 juta. Untuk gereja Pak, untuk gereja kita mulia, Tuhan tidak mau datang. Ya aku isi toko, Tuhan wis cerdak. Ya Pak, kasih untuk gereja Pak, kami akan rawat. Apa yang Tuhan ngomong? Kek. Ya Tuhan, Yesus, kek Tuhan. Iya, kasihkan. Saudaraku, apa yang jadi? Saya berikan. Dan hari ini jadi gereja. Saya tidak tahu, saudara. Itu bukan penderitaan. Memang istri saya sudah takut sekali. Kok itu dek jaga uang yo. Hilang-hilang terus habis-habis kayak gitu. Loh kamu yang masuk Tuhan. Kita pelayanan harus tahu maksud Tuhan. Tuhan ngomong piye? Kek. Kamu diuji. Loh aku nguji Tuhan. Dan kok aku malah dimarah Tuhan. Saudara berani menguji Tuhan? Kan tidak berani. Uji itu belum tentu Tuhan. Tuhan sopo setan. Tapi saudaraku, itu bukan penderitaan. Suatu hari, ketika saya pelayanan ke Papua, saya tuh ke pendeta-pendeta besar, saya minta doa. Saya sama Pak Rudi minta doa. Semua pendeta yang terkenal tuh saya minta doa. Penting loh saudaraku. Tapi saya waktu minta doa, waktu Pak Rudi saya tidak bawa apa-apa. Tapi waktu pendeta minta doa sama pendeta, saya bawa makanan, tak beli batik. Jadi pendeta ini seneng. Ya nih, ayo doa ya. Minta apa nih? Wah, itu pendeta tua yang sudah pergi semua, sudah pulang. Itu saya minta doa. Semua pendeta doa. Pendeta mendoakan saya. Waktu ke Papua, saudaraku. Tiba-tiba saya naik yang namanya pesawat MAF itu di tempat Sukhumoi. Dan ketika saya tiba di situ, dia pergi sudah dari helikopter ini. Ya saya pikir enggak apa-apa toh, mungkin datang lagi. Padahal saya hanya mau berkunjung 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Itu tidak datang helikopternya. Sana aku cuma 1, kemejanya 1, kaosnya 1, maaf, CD-nya 1, Pak bolak-balik. Saya tidak punya apa-apa, saudara. 4 tahun dipikir istriku aku udah meninggal, saudara. Tidak ada listrik, tidak ada handphone. Lalu lihat orang Papua mukanya sama semua. Saya Tuhan itu semua apa? Tidak bisa ngomong mereka, saudara. Tetapi saat itu Tuhan bilang gini, jadikan mereka anakmu. Jadi saudaraku, saya sungguh-sungguh melayani. Di situ Tuhan katakan, kadang engkau harus sendiri, hidupmu sendiri. Tetapi itu adalah karunia. Saudara, saya baru tahu. Saya foto, saya film. Saya pikir gini, kalau foto itu takut kalau baterainya habis terus saudaraku. Lalu saya film, ada yang 5 menit, 4 menit, 11 menit, 7 menit. Ada 4 film, saya foto, saya film. Jadi mereka terima Yesus itu bagaimana gitu. Ketika helikopternya datang, saya marah-marah sama pilotnya Pak Steven itu. Steven, kamu tuh gimana? Kamu kok ninggalkan saya? Tapi rupanya dia pulang Amerika. 4 tahun kemudian, saya tiba di Wamena mau pulang ke Jakarta. Ada turis, orang bule datang. May I look your photo? This is not just photo. This is private document. Saya nak ngomong, wong Inggris saya nggak bingung, wong Amerika dulu bahasa Inggrisku lebih angel. Private document. Saudaraku, dia, I was just looking. Oke, tak tunjuk. Oh, dia senang sekali, saudaraku. Lalu dia ajak saya bertemu di Jakarta.
Singkat cerita, dia mau beli foto film-film pendek-pendek itu. What for, saya tanya. Ini untuk suatu pelajaran bagi orang supaya mereka tahu bagaimana orang Papua menerima Yesus. Oh, ini berarti Kristen. Ternyata National Geographic yang beli. Dibeli berapa? 4M. Itu filmnya pendek-pendek. Dibeli 4M. Jelas Arta Halilintar kalah sama saya. Saya dibeli, saudara. Dan saudaraku, sejak saat itu Tuhan memberkati pelayanan luar biasa dan mendirikan gereja-gereja di sana. Orang misi itu tidak boleh pegang satu gereja, tidak boleh pegang sinodenya. Dah gereja apa aja saya masuk, saya tempatkan hamba Tuhan. Tetapi yang saya mau katakan, penderitaanku tidak sebanding daripada Tuhan. Tetapi saya mau berikan pada malam ini, engkau harus menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepada Tuhan. Saudara tahu Yahudi dipercaya Tuhan apa? Dipercaya firman. Kita dipercaya Tuhan apa? Dipercaya firman yang dalam hatimu. Hari ini saudaraku, selesaikan masalahmu. Amin. GBI Pekanbaru, jemaatnya tiba-tiba Pak Daud, saya ketipu sama jemaat. Jemaat mana? Bukan jemaat GBI tapi jemaat mana? Saya ketipu Pak. Oh ya? Berapa? Ya besar Pak, 2M lebih. Oh ya? Ya minta doa Pak. Ya saya doa. Selesai doa saya pulang Jakarta, hari Senin bilang, Pak Daud ini setelahnya apa? Lah kemarin doa nyatanya duitnya belum datang. Wah aku bingung lah, ya gimana saya enggak tahu. Pak, Bapak tolong dengar suara Tuhan apa? Tuhan enggak ngomong apa-apa ya. Lu gimana ini Pak, saya diutangin, saya butuh duit. Tiba-tiba saya dapat imbal. Gini aja, kita Rabu, Kamis kita puasa. Setuju? Setuju Pak. Kami Rabu, Kamis puasa. Hari Jumat, orang itu sudah jadi target polisi untuk ditangkap. Dan dia waktu mau ketangkap, dia pergi ke bank, nyetor duitnya dia, dikembalikan. Sementara dia sudah dikenal, hukumannya 15 tahun. Dia nipu mana-mana. Tapi mengapa ada jemaat GBI dia minta dan berdoa puasa, dikembalikan uangnya? Itu is amazing toh? Itu sesuatu yang aneh. Saudara diutangi sekarang? Mari kita doa. Saudara, jadi ada hal-hal yang kita tidak mengerti bahwa Allah bisa lakukan perkara yang besar. Oleh sebab itu saya mau katakan, kalau pintu kuburan Yesus terbuka, berarti masa depan kita ada di tangan Tuhan. Dan saudaraku, setiap permasalahan-permasalahan yang ada, engkau harus saring, engkau harus tahu ini mana, ini apakah penderitaan yang betul dikaruniakan Tuhan atau penderitaan duniawi. Saudara, penderitaan itu banyak. Tapi penderitaan yang Paulus katakan adalah penderitaan untuk menggenapkan gereja Tuhan. Dan saudara dipilih menderita. Saudaraku, kita harus menyelesaikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Selesaikan. Amin. Kalau saudara, ini tidak di gereja ini, tapi di gereja di Jakarta, itu mereka suami istri duduk sendiri-sendiri. Lalu saya bilang dengan pendeta, kok rasanya Roy enak yo. Yo Pak Daud, sini banyak yang cerai. Oh cerai, iya. Ya tapi cerai masih serumah, tapi tidak bersama-sama. Sudah cerai roh. Saudaraku, kalau persoalan-persoalan kamu alami, kamu tidak bisa menyelesaikan, itu tetap ditanya Tuhan. Dari Senin sampai Sabtu, apa yang kau kerjakan bagi Tuhan? Saya sebagai hamba Tuhan, ada firman mengatakan, kalau engkau tidak bekerja, jangan makan. Saya tidak akan makan sebelum saya melakukan pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara tidak bisa jadi pendeta, saudara jadi pelita, jadi terang firman Tuhan, jadi terang bagi masyarakat yang lain. Lakukan, saudaraku. Amin. Amin. Ini direkam, saudaraku. Saya doakan Megawati. Tak doakan. Karena apa? Saya mengucap syukur saya bisa doa. Bu Mega, saya pengen doa. Doa opo, main doa aja opo. Bu, saya tuh bisa balik ke keadaan dulu. Opo, bisa Bu. Yuk dia mau tak doakan. Waktu itu dengan Indro Priyono dari BIN saya doakan. Tetapi saya sudah menyelesaikan pekerjaan Tuhan.
Saya siap dipanggil Tuhan. Bukan pakai kereta Elia, tapi kereta Pluto. Saya bilang, Tuhan aku tidak senang kereta kuda. Kereta sing bagus lah Tuhan. Jakarta, wah bus. Tuhan kayak kereta sing bagus. Tetapi saudaraku, hari ini apa ada yang menyimpan kebencian terhadap saudaramu? Selesaikan saudaraku. Saudara bisa sakit hati, tapi kalau saudara benci, dikatakan firman Tuhan, engkau pembunuh manusia. Saudara ada yang kurang akrab dengan suami istri, selesaikan. Karena itu harus finishing bell. Kalau engkau katakan, aduh ki anakku ki lho, aduh sing ngeyel biar kayak cilik tak tekak mati. Aduh saudaraku jangan gitu. Saudara harus selesaikan setiap hal dalam hidupmu yang sulit, selesaikan. Amin. Dan Tuhan janji, orang yang melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan katakan, dia akan turut dibangkitkan pada hari nanti. Saudaraku, oleh sebab itu saya tutup khotbah ini. Sementara pemusik boleh datang, saya minta tadi Mas Victor boleh membantu saya. Saya minta saudaraku, kalau engkau ada masalah, saya tidak ngajak maju ke depan, tapi saya mengajak saudara berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, apa yang kami alami hari ini, Tuhan tolong kami Tuhan. Kalau kami mengalami kesulitan dalam dunia bisnis, kalau kami mengalami kebangkrutan, kalau kami mengalami kesulitan berkomunikasi dengan istri maupun suami dan anak, kalau kami tidak bisa membawa anak-anak kami kepada masa depan yang baik, Tuhan, aku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, aku ingin menyelesaikan. Tuhan, kalau kami mengatakan aku menderita, mungkin penderitaan itu hanya beban yang harus kamu tanggalkan. Tetapi hari malam ini engkau akan dipilih oleh Tuhan orang-orang yang tepat untuk menderita bagi gereja Tuhan, untuk menggenapkan penderitaan daging bagi Kristus. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Setiap orang yang hari ini mengatakan dalam hatinya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya Tuhan. Engkau akan ditolong, engkau akan ditolong. Puji nama Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu. Boleh menyanyi? Diku, Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Mari berdiri bersama-sama. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu berikan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Oh, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Oh, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Oh, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan
Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, Tuhan berbicara dengan saya. Ada di antara kalian yang merasa kehilangan orang yang dikasihinya dan dia belum bisa menerima. Dia selalu teringat dan menangis terus. Saudaraku, malam ini Tuhan mau berkati engkau sehingga engkau bisa melepaskan orang yang kamu kasih. Yang kedua, ada di antaramu yang sudah merasa ingin pulang. Dia bosan dengan kehidupan. Dia rasa hidupnya cuma begitu terus. Dia bosan dengan kehidupan. Tuhan mau memberkati kamu. Semua tutup mata. Izinkan orang yang mengalami itu, engkau angkat tangan. Yang mengalami dua perkara tadi, engkau angkat tangan. Jangan malu saudaraku. Itu satu kebenaran ketika engkau angkat tangan, engkau menelanjangi setan dan setan dikalahkan karena engkau angkat tangan dan engkau minta pertolongan Tuhan. Silahkan. Jangan malu, engkau angkat tangan. Apakah saya ke belakang? Terima kasih. Perkara yang kedua atau ke satu saya tidak tahu. Kalau itu ada engkau angkat tangan, saudara. Malam ini malam Paskah, di mana Yesus sudah bangkit. Engkau alami mujizat itu. Angkat tangan, saudaraku. Angkat tangan. Terima kasih. Terima kasih, saudaraku. Engkau berani bicara di depan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, aku sebagai hamba-Mu mendoakan orang yang mengalami kehilangan orang yang dikasihinya. Tuhan, rahmatkan, berikan anugerah, karunia, kesembuhan hatinya. Dan diberikan sukacita, dilawat oleh Tuhan. Bahkan Tuhan yang mengalami hidupnya merasa kosong. Hari ini engkau diisi oleh Roh Kudus. Engkau dimotivasi oleh Roh Kudus. Engkau ditolong oleh Roh Kudus. Sehingga hidupmu akan berarti kembali. Engkau akan menyelesaikan hidupmu bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap orang yang mengalami masa yang sulit, kami berdoa minta berkat Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali.